any question about this university, you can visit and contact the representative directly to our website at www.edufair.com. In the website, we already provide the contact person who would be pleased to answer of your question. Okay. And thank you to Mr. Frankie. And then we will go into the next presentation. Please welcome to Takming University of Science and Technology representative. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya ya pada pagi hari ini untuk memperkenalkan salah satu kampus di mana saya belajar saat ini. Oke, nama saya adalah Wilson Pranatan Kurniawan. Saya sendiri adalah mahasiswa di Takming University ini. Sekarang saya juga sudah masuk semester ketiga ya pada tahun kedua. Nah, jurusan yang saya ambil sendiri adalah bisnis internasional. Nah, saya akan share sedikit nih pada teman-teman kenapa saya memilih Takming University sebagai tempat saya belajar ya. Oke, next. Oke, ini adalah survei dari salah satu platform lowongan kerja di Taiwan, dan mereka menyatakan bahwa Private University of Technology yang ada di Taipei City ini merupakan menempati ranking 1 sebagai favorit sebagai kampus favoritnya perusahaan-perusahaan yang ada di sini ya. Next. Nah, sama halnya dengan yang tadi, ini juga hasil survei dari mereka di Financial Field of Private Universities of Technology in Taiwan juga menempati ranking 1 tepatnya. Next. Dan ini juga sama ya, Private University of Technology in Taiwan menempati ranking 2 sebagai kampus yang paling disukai oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Taiwan ini. Oke, next. Nah, untuk di field of information engineering of private universities of technology in Taiwan juga menempati ranking 3 sebagai kampus yang paling diminati oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Taiwan. Jadi dari beberapa hasil survei ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa kalau kita nantinya lulus nih, kesempatan untuk mencari kerja kita juga lebih mudah ya kita dapatkan ya gitu. Next. Nah, sekarang saya akan memberikan pengenalan singkat terhadap TMUST, terhadap Takming University ini. Nah, untuk yang pertama ini, kita merangkul filosofi pendidikan holistik dan kami berdedikasi untuk mengembangkan keterampilan praktis siswa. Nah, untuk yang kedua itu terdapat 3 fakultas ya di kampus kita, yaitu pertama ada Fakultas Keuangan, Manajemen, dan Informatika. Nah, dan juga terdapat 12 departemen dan 3 sekolah pasca sarjana. Dan masing-masing fakultas ini dan departemen ini akan saya uraikan di slide berikutnya nantinya ya. Oke, untuk poin ketiga, menjadi yang pertama dan satu-satunya yang bergelar keuangan di Taiwan. Jadi hanya Takming University yang bergelar keuangan di Taiwan saat ini. Oke. Nah, untuk poin keempat, TMUST terletak di distrik Neihu, yang menjadi salah satu distrik yang berkembang pesat di Taipei dan mudah diakses dengan transportasi umum. Jadi kampus kita ini sekarang terletak di salah satu distrik yang paling berkembang pesat ya di distrik Neihu. Nah, lokasi kampus kita sendiri sangat strategis. Di dekat kampus kita juga terdapat banyak pemberhentian bus dan terdapat stasiun MRT juga ya, dan sangat mudah untuk dijangkau deh ya. Nah, untuk poin kelima nih, TMUST bertujuan untuk mengembangkan bakat profesional siswa dan bakat bisnis, serta integritas dan profesionalisme ada 2 fokus utama kami. Jadi di sini kita juga ditempa nih untuk mempunyai berintegritas dan mempunyai sifat profesionalisme gitu ya, untuk menghadapi dunia kerja di kemudian hari ya. Oke, next. Nah, ini adalah lokasi atau tempat di mana kampus kita berada, seperti yang saya sampaikan tadi. Kampus kita itu ada di salah satu distrik yang paling berkembang pesat di Taipei City ini, yaitu Neihu ya. Nah, di dekat kampus kita juga terdapat stasiun MRT, yaitu Brown Line, jalur coklat ya. Nama stasiun itu adalah Sihu. Jadi dari stasiun Sihu ini untuk jalan kaki aja ke kampus kita hanya cukup 5 menit aja, atau enggak kalian juga bisa naik U-Bike atau kayak rental sepeda gitu lah ya, hanya kurang lebih membutuhkan waktu 2 menit.
Nah, selain itu, di dekat kampus kita juga terdapat stasiun pemerintahan bus. Jadi, sebagai opsi lain kalau teman-teman nggak mau naik MRT gitunya. Jadi, sangat mudah dijangkau oleh kita-kita ya. Oke, next. Nah, untuk visi dan misi nih ya, untuk visi dan misi kita terdapat 4, yaitu yang pertama, mengembangkan sekolah administrasi bisnis yang berkualitas dan berdaya saing. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang sehat dengan menggabungkan kekuatan industri dan institusi akademik. Yang ketiga, mempromosikan gagasan penempatan bobot yang sama pada kinerja dan praktik akademik. Yang keempat, menumbuhkan bakat melalui pengembangan keterampilan profesional dan karakteristik yang berkualitas. Oke, jadi udah jelas ya visi dan misi dari kampus kita itu apa ya. Oke, next. Nah, teman-teman seperti yang saya sampaikan tadi nih, di kampus kita terdapat 3 college atau 3 fakultas, yaitu Fakultas Keuangan, Manajemen, dan Informatika gitu ya. Dan juga terdapat 12 departemen. Nah, untuk yang pertama nih, College of Finance, terdapat 4 departemen, yaitu Department of Accounting Information, Public Finance and Taxation, Risk Management and Wealth Planning, Banking and Finance. Setelah itu terdapat College of Management yang di mana itu ada 5 departemen ya. Yaitu yang pertama itu International Trade, Business Administration, Applied Foreign Languages, Distribution Management, dan Marketing Management. Lalu yang ketiga itu ada College of Informatics, di mana terdapat 3 departemen, yaitu Management Information System, Information Technology, dan Multimedia Design. College dan departemen yang disediakan oleh kampus kita juga, maaf Mbak, boleh back? Jadi, college dan departemen yang diberikan oleh kampus kita juga cukup banyak ya. Jadi, teman-teman bisa pilih sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing gitu ya. Oke, next. Setelah itu ini, kampus kita sendiri juga menyediakan fasilitas-fasilitas dan tempat yang cukup nyaman untuk kita mengeksplor diri kita atau mengasah kemampuan kita sendiri ya, di mana terdapat ruang kelas multifungsi, ruang penelitian terobservasi, ruang komputer profesional, dan bahan ajar yang beragam dan unik. Dari sini juga terdapat banyak lab-lab gitu lah ya untuk teman-teman belajar bagaimana untuk mengeksplor atau mempelajari hal-hal baru gitu ya untuk mengembangkan skill-skill kita gitu. Oke, next. Nah, untuk sekilas informasi perpustakaan nih, di kampus kita terdapat dua gedung perpus ya, yang di mana selalu mengupdate buku secara konstan, beragam jenis buku dan majalah, terdapat sistem indeks pencarian otomatis, dan sistem ini kita sangat dimudahkan ya, terutama untuk mencari majalah atau buku-buku yang ingin kita baca. Jadi kita tinggal masukin kita mau cari buku apa, yang langsung diberitahu ya di mana letaknya apa gitu. Jadi sangat mudah ya bagi kita ya. Lalu terdapat fasilitas yang modern dan nyaman juga nih. Nah, kampus juga menyediakan tempat untuk kita membaca dan lain sebagainya ya, tentu sangat nyaman ya. Selain itu, informasi penting nih di perpustakaan kita bisa meminjam buku tanpa ada batasan. Jadi teman-teman kalau sekali mau pinjam 10, 12, 13 juga bisa ya, tergantung dengan minat membacanya teman-teman gitu. Jadi sangat nyaman lah menurut saya sebagai studi internasional di sini ya. Oke, next. Nah, di kampus kita juga terdapat beberapa UKM yang menarik ya, terdapat sangat banyak klub juga yang bisa teman-teman ikutin. Yang pertama ada dari UKM komprehensif, yaitu Perkumpulan Mahasiswa, Institut Informasi Akuntansi, Institut Perdagangan Internasional, dan Institut Teknologi Informasi. Jadi di sini teman-teman bisa belajar lebih baik lagi ya, dan berdiskusi bersama teman-teman lainnya yang ada di perkumpulan ini ya tentunya ya. Setelah itu ada juga UKM akademik nih, Organisasi Penelitian Video Anim dan Game, SULAP, Organisasi Riset Investasi, Keamanan, dan lain sebagainya. Dan di sini UKM yang disediakan juga sangat menarik menurut saya. Jadi kita juga bisa belajar hal-hal baru, mendiskusikan hal baru, saling mengajar dan lain sebagainya, dan sharing-sharing lah tentang minat dan bakat kita gitu. Setelah itu ada UKM rekreasi nih, yaitu yang dimana terdapat klub gitar, klub musik, dan klub ukulele. Setelah itu UKM olahraga, yaitu klub menari, klub street dance, klub bulu tangkis, klub tenis meja, dan klub bola basket.
Setelah itu ada juga UKM sukarela nih, yaitu Klub Junhui, Klub Lohas, dan Goodwill. Jadi UKM sukarela itu kayak di mana kita bisa kayak memberikan atau menyumbangkan pada teman-teman kita yang kurang mampu atau apa di Taiwan ini ya gitu. Oke, next. Nah, di kampus kita juga terdapat banyak convenience store dan food court. Jadi untuk teman-teman yang ingin makan atau sekedar jajan atau apa, di kampus kita juga udah terdapat ya. Di dalam lingkungan kampus sendiri kita mempunyai 2 food court ya, yang di mana terdapat makan-makan khas Taiwan, khas Vietnam, dan lain sebagainya. Oke, jadi teman-teman juga jangan takut bakal kelaparan ini apa nih gitu. Ya, jangan nggak perlu takutin lah itu ya. Oke, next. Nah, ini adalah foto-foto ya. Yang pertama itu foto di stasiun Sihu, di mana stasiun ini adalah stasiun yang paling dekat dari kampus kita. Yang kedua itu foto bahwa di mana kita sering juga mengundang pembicara-pembicara dari luar untuk memberikan sekedar sharing gitu pada kampus, mahasiswa-mahasiswa dari kampus ini. Terus setelah itu ada foto kepala sekolah dari berbagai universitas, dan yang foto keempat itu adalah foto ikonnya Taiwan ya, Taipei 101. Oke, next. Nah, di kampus kita sendiri ini juga terdapat stadium yang di mana di dalamnya terdapat lapangan badminton, futsal, dan basket ya. Dan teman-teman kita juga mempunyai stadium khusus tenis meja ya. Jadi teman-teman yang berminat nih untuk dalam bidang olahraga nih, bisa bila waktu datang untuk sekedar training dan lain sebagainya ya. Dan terdapat gym juga ya di sini yang bisa teman-teman pakai kapanpun dan kapan saja kamu mau ya. Oh, terdapat swimming pool juga nih. Jadi teman-teman juga bisa pakai untuk berenang dan lain sebagainya. Terdapat juga sport field di halaman belakang kampus kita. Jadi untuk fasilitas untuk berolahraga ya udah cukup lengkap ya teman-teman ya, dan semua ini bisa kita pakai secara gratis ya teman-teman. Oke, next. Nah, untuk teman-teman kita nih yang beragama Islam nih, ini juga sangat bersahabat ya karena udah disediakan musola dari pihak kampus pada teman-teman muslim kita. Jadi teman-teman untuk sholat dan lain sebagainya juga udah diberikan fasilitas yang nyaman gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah foto di mana digelarnya acara wisuda ya, wisuda tahunan dari kampus kita. Jadi cukup menarik ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, terdapat juga nih Chinese New Year Party. Ini semua yang di dalam foto ini semuanya itu adalah mahasiswa internasional yang ada di kampus ini. Itu terdiri dari negara Vietnam, Indonesia, Bangladesh, setelah itu Jepang, Korea, dan Hong Kong. Jadi kita bisa berkumpul bersama nih kan, namanya juga student internasional nih. Pada saat hari raya juga kan, misalnya nggak ada keluarga atau apa, kita bisa berkumpul bersama di kampus, merayakan bersama gitu ya. Jadi kita nggak bakal merasa kesepian kayak melihat orang Taiwan sekitar sini berkumpul sama keluarga, apa kita juga punya keluarga baru di kampus ini ya sebagai mahasiswa internasional. Oke, next. Dapat juga nih Moon Festival Celebration. Nah, di setiap bulan 9 itu Taiwan selalu mengadakan kayak festival musim gugur, pertengahan musim gugur gitu ya. Jadi kampus kita juga khusus untuk mahasiswa internasional juga selalu diadakan selebrasi ini ya. Oke, next. Nah, untuk Christmas party sendiri pasti akan diadakan setiap tahunnya untuk teman-teman yang Nasrani apa, kita juga bisa bergabung bersama merayakan Natal bersama di kampus ya, bersama kepala sekolah, bersama teman-teman lain, teman-teman dari teman-teman orang asli Taiwan maupun dari luar gitu ya. Oke, next. Nah, teman-teman, di kampus kita juga setiap tahunnya selalu mengadakan sport games gitu ya, kayak pertandingan antar kampus atau antar kelas dan lain sebagainya, itu dari futsal, badminton, tenis meja, setelah itu juga ada bola basket dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang berminat nih di bidang olahraga juga bisa mengikuti acara-acara ini, pertandingan ini deh ya. Oke, next. Nah, kita juga terdapat banyak aktivitas-aktivitas lain sebagainya ya.
Contohnya seperti eco-friendly fashion show, karaoke competition, dan filmmaking competition. Jadi terdapat banyak aktivitas-aktivitas deh yang diadakan sama kampus kita untuk mengasah atau menunjukkan kemampuan, sekedar menunjukkan kemampuan kita dan lain sebagainya juga difasilitasi semua. Jadi teman-teman juga nggak bakal merasa kesepian deh, nggak bakal merasa jenuh juga. Jadi setiap bulannya atau setiap periode sering mengadakan hal-hal seperti ini ya, kompetisi seperti ini. Oke, next. Nah, ini adalah Food and Cultural Festival, di mana kita di sini sering, bertukar budaya nih dengan teman-teman dari negara-negara lain gitu ya. Contohnya ini seperti di foto itu, mereka adalah mahasiswa internasional dari Jepang yang sedang mengajarkan, pada teman-teman kita juga atau orang lokal asli ya bagaimana cara membuat sushi dan lain sebagainya. Dan di sini juga terdapat teman-teman kita dari dari Indonesia dan Jepang, Hong Kong dan lain sebagainya. Di sini juga kita bisa memperkenalkan budaya-budaya dari negara-negara kita masing-masing, pada orang lokal di sini ya, bahwa negara kita juga gini loh, budaya kita gini loh, gitu. Next. Nah, untuk pendaftarannya sendiri, kita membuka 2 sesi pendaftaran, yaitu di fall semester pada bulan September dan penerimaan di spring semester pada bulan Februari. Jadi teman-teman bisa pilih sesuka hati ya, mau daftar di fall semester atau di spring semester pada bulan Februari, gitu. Next. Nah, syarat pendaftaran dari kampus kita nih, itu umur harus di atas 18 tahun. Setelah itu ijazah dan SKU wajib ditranslate dalam bahasa Mandarin atau Inggris dan harus dilegalisir di TETO. Setelah itu nilai ijazah minimal di atas 60 dan nilai TOEFL, TOCFL itu adalah salah satu kayak ujian bahasa kita, seperti kalau di Indo kan lebih familiarnya dengan HSK gitu, tapi ini versi Taiwannya ya, itu minimal di level A2 atau level 2 gitu. Jadi teman-teman yang udah memenuhi persyaratan ini bisa langsung daftar di sini dan belajar di sini ya tentunya ya, bergabung bersama saya dan teman-teman lainnya. Oke, next. Nah, untuk biaya sekolah sendiri nih ya, untuk sarjana nih, biaya tuition fee-nya gitu, untuk S1 itu rata-rata, berada di angka $1.400 per semesternya. Nah, untuk S2-nya sendiri, magisternya sendiri, di angka 1.600 per semesternya. Nah, ada potongan BPP 50% untuk semester pertama. Jadi pada saat teman daftar aja nih udah langsung dikasih potongan BPP sebesar 50% nih untuk semester pertamanya nih. Jadi sangat-sangat meringankan sekali ya untuk kocek kita gitu ya. Oke, next. Nah, di sini juga terdapat beasiswa berkelanjutan. Setelah itu juga terdapat beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa yang memiliki saudara kandung yang belajar di kampus yang sama, juga terdapat potongan-potongan yang menarik nih. Jadi kalau teman-teman udah bisa memenuhi persyaratan bakal diberikan potongan atau beasiswa berkelanjutan gitu ya. Nah, untuk beasiswa berkelanjutan ini tentunya akan selalu kita dapatkan sebagai potongan BPP kita setiap tahunnya gitu. Itu udah pasti ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, untuk informasi dormitorinya sendiri nih, untuk dorm kita terdapat 2 gedung, ada satu yang di dalam area kampus dan satu lagi itu di luar area kampus. Nah, untuk biaya per semesternya itu hanya 14.000 per semester dan sudah termasuk pemeriksaan kesehatan rutin ya teman-teman ya. Jadi udah disediakan pemeriksaan kesehatan rutin untuk teman-teman yang tinggal di dorm ini ya teman-teman. Oke, next. Oke, jadi sekian presentasi atau review dari saya tentang kampus yang saya pelajari, saya belajar saat ini. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau apa, atau ingin cari tahu nih tentang TMST itu seperti apa, boleh di-scan ya QR code-nya ya, dan bisa di-scan juga line-nya kami, dan teman-teman bisa bertanya-tanya nih. Nah, untuk sharing sedikit nih teman-teman, saya di sini juga udah 1,5 tahun ya belajar di sini, semester 3 ya. Saya sendiri juga merasa sangat bersyukur ya bisa memilih kampus ini, karena di kampus ini dosen-dosennya juga sangat memperhatikan ya kita sebagai mahasiswa internasional, apa yang kita lakukan, bagaimana kondisi kita, semua juga sangat diperhatikan. Jadi saya sendiri juga di sini juga sambilan part time juga ya, karena di Taiwan itu untuk part time itu legal ya teman-teman ya, dan untuk gajinya per jamnya juga lumayan 168 NT per jam ya. Jadi sampai di sini juga ya, sampai
Sampai di sini review dari saya. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Terima kasih. Thank you. Okay, thank you for the representative from Takmi University of Science and Technology for the interesting presentation and also all of the information. For all of Indonesian students, if you have any questions about this university, please visit and also contact the representative directly to our website at www.taiwanedufair.com. In the website, we already provide the contact person who would be pleased to answer of your questions. And then, for the next presentation, please welcome National Yunlin University of Science and Technology.